Halo, kembali bersama saya di day 2 baca Alkitab 10 menit per hari. Nah, kalau terakhir saya baca sampai di Kejadian bab 2 ayat 25 sampai di mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke, ini selanjutnya saya baca dari Kejadian bab 3 ayat 1, manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang mau beri saran atau kritik terkait cara baca saya. Nah, ini sebenarnya cara bacanya ya baca Alkitab terus kayak ya udah gitu. Baca Alkitab terus kayak memahami sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman melihat saya mulai berhenti terus memikirkan sesuatu, nah itu karena saya lagi gitu. Oke. Nah, mulai ini. Kejadian bab 3 ayat 1, manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri di hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan?" Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku dan aku makan." Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau berbuat ini?" Kata perempuan itu, "Ular itu yang memperdayaku maka aku makan." Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, "Karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan di antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Hasratmu tertuju kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada Adam, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab ia menjadi ibu semua yang hidup. Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu,
memakannya, dan hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden supaya ia mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia, dan di sebelah timur Taman Eden ia menempatkan kerup-kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kain dan Habel. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan Kain. Dan ia berkata, "Aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kemudian ia melahirkan Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Beberapa waktu kemudian, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya," kata Kain kepada Habel adiknya. Mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain menyerang Habel adiknya dan membunuhnya. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Sekarang terkutuklah engkau, terasing dari tanah yang menganga-ngangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengerjakan tanah itu tidak akan lagi memberikan hasilnya kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi," kata Kain kepada Tuhan. "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Sekarang engkau menghalau aku dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, serta menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Siapa saja yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Siapapun yang membunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapa saja yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya Henok, menurut nama anaknya. Irad dilahirkan bagi Henok, dan Irad mempunyai anak Mehuyael, dan Mehuyael mempunyai anak Metusael, dan Metusael mempunyai anak Lamek. Lamek memperistri 2 orang, yang satu bernama Ada, yang lain Zila. Ada melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa leluhur orang yang tinggal di kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya Yubal, dialah menjadi bapa leluhur semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, Tubal Kain, bapa leluhur segala tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Adik perempuan Tubal Kain adalah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya, Ada dan Zila, "Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia mencederai aku. Jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat."
Adam bersetubuh lagi dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku seorang keturunan lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Seorang anak laki-laki juga dilahirkan bagi Set, dan dinamainya Enos. Pada waktu itulah seorang anak laki-laki juga dilahirkan bagi Set, dan dinamainya Enos. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Oke. Ternyata Alkitab yang asli itu nggak sama dengan Alkitab untuk anak-anak ya. Oke, terima kasih karena udah menemani. Bye-bye.